Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari sama-sama kita lihat informasi terbaru terkait dengan Israel versus Hamas yang sudah berlangsung lebih dari 4 minggu Bapak Ibu ya, ataupun kawan-kawan semua. Dan di sini dikatakan bahwa pejabat senior Hamas menyebut bahwa rumah pemimpin Hamas itu hancur diserang Israel. Nah, ini beberapa jam yang lalu kawan-kawannya ataupun Bapak Ibu semuanya. Lalu di sini ada satu uraian yang kemudian membahasnya. Dikatakan bahwa pasukan Israel ya pada Selasa menghancurkan rumah keluarga ya komandan pasukan Hamas yang diasingkan di tepi barat. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di sini juga dikatakan bahwa Arauri yang saat ini diperkirakan tinggal di Lebanon Selatan dan wakil pemimpin Hamas ya Ismail Haniyeh termasuk di antara kelompok pemimpin yang disorot para pejabat Israel. Lalu lebih lanjut juga di sini dikatakan bahwa negara Zionis itu telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas sebagai pembalasan atas serangan mematikan pada tanggal 7 Oktober yang lalu di Israel Selatan. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan ya, serangan-serangan yang memang dilakukan oleh Israel secara intensif beberapa minggu terakhir, ya dalam banyak cuplikan video yang sudah beredar yang saya simak itu memang sering sekali pihak dari Israel melalui Perdana Menterinya ya ataupun juga melalui apa namanya kawan-kawannya, ada satu lagi tuh juru bicara militer Israel ya, juru bicara IDF ya, sering sekali menyampaikan bahwa ya serangan-serangan ini adalah sebagai bentuk pembalasan atas serangan yang dilakukan oleh Hamas dan mereka menargetkan sampai saat ini ya apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu beberapa minggu yang lalu nampaknya mereka sama sekali tidak berubah kawan-kawannya. Artinya mereka tetap menargetkan bahwa Hamas ini harus di bumi hanguskan. Karena itulah beberapa hari yang lalu juga kawan-kawan bisa memperhatikan di video kita sebelumnya, pihak dari Israel secara tegas dan resmi menolak gencatan senjata terhadap Hamas. Bahkan mereka menyampaikan melalui Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu kalau mereka menerima gencatan senjata itu sama saja mereka menyerah terhadap Hamas dan itu tidak akan terjadi, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dan apalagi Bapak Ibu semua, ya pihak dari Israel ini kan juga sudah membentuk kabinet perang ya dalam rangka merespon dan melakukan pembalasan yang intensif terhadap ya Hamas yang sudah menyerang mereka pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu sudah hampir sebulan kawan-kawan ya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa sejak saat itu dia berada di balik perluasan kader politik Hamas dan orang-orang bersenjata di seluruh tepi barat ya. Jadi ini dia Bapak Ibu ya, di mana faksi Fatah yang menjadi saingan dan pemimpin Presiden Palestina ya Mahmud Abbas mengendalikan otoritas Palestina. Jadi Bapak Ibu semua itu dia ya. Memang situasinya di sana kalau kita perhatikan ini bukan semakin mereda ya, malah semakin panas Bapak Ibu ya. Bahkan beberapa jam yang lalu saya ada lihat satu uraian ya, ada satu pemberitaan yang membahas bahwa pihak Israel katanya mengizinkan untuk makanan ataupun apa namanya kebutuhannya sembako bisa masuk ya ke Gaza, tetapi kalau bahan bakar itu tidak diizinkan ya Bapak Ibu. Tadi ada sempat ya saya lihat mengenai itu ya, dalam beberapa pemberitaan. Dan karena itu teman-teman semuanya ya, saya coba ini juga ya share kepada kita sama-sama supaya bisa lihat ya. Ini dia Bapak Ibu, Israel larang bahan bakar ya, bahan bakar Bapak Ibu ya. Coba kita lihat dulu ya. Ini dia teman-teman ya. Ini 47 menit yang lalu ya, beberapa menit yang lalu. Setelah memutus internet, kini Israel larang bahan bakar masuk Gaza. Nah, itu dia kawan-kawannya. Ini dia Bapak Ibu ya. Israel izinkan truk bantuan masuk ya Gaza via Rafah, tapi larang bawa sumbangan bahan bakar. Nah, itu dia Bapak Ibu semua. Ya, RS Indonesia di Gaza mati listrik total usai Israel larang BBM masuk. Jadi Bapak Ibu semua, ya ini satu minggu yang lalu ya. Apa yang terjadi di sana memang kalau kita perhatikan nampaknya Israel ini sangat berwaspada sekali ya. Sangat berwaspada sekali, dan teman-teman untuk hal seperti ini ya, penggunaan teknologi ataupun senjata-senjata yang mereka buat ini kan selalu membutuhkan bahan bakar Bapak Ibu ya, selalu membutuhkan ya bahan bakar ataupun tenaga listrik ya dan segala macamnya. Kalau bahan bakarnya tidak ada ya, ya itu dia Bapak Ibu, memang akan sangat menyulitkan ya. Nah itulah situasinya ya. Tetapi sebenarnya kalau saya melihatnya yang kasihan itu adalah masyarakat biasa yang kemudian menjadi korban atas situasi yang sedang berlangsung ini ya, atas kondisi yang semakin memanas ini. Terutama mereka-mereka yang orientasi dan fokusnya itu sebenarnya tidak mau ikut campur ya, tidak mau apa namanya ada persoalan, tidak mau ada konflik seperti ini. Tapi itulah, ini kan semua terjadi oleh karena pihak Hamas yang melakukan serangan dadakan kepada Israel ya, yang menewaskan banyak sekali warga Israel beberapa
minggu yang lalu itu, dan ini kan telah memicu kemarahan dari pihak Israel, sehingga ya sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang bersuara, ya para pemimpin dunia yang berbicara agar mereka melakukan gencatan senjata, agar mereka menghentikan serangan dan segala macamnya. Tetapi Israel tetap pada tekad dan komitmennya adalah mau membumi hanguskan Hamas. Nah, kawan-kawan, ini sama sebenarnya ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi ada satu penjelasan ya, saya dengar Bapak Ibu semua yang membahas mengenai Hamas ini juga menginginkan agar Israel mereka bisa lenyapkan ya, agar jadi Hamas ini inginkan agar Israel bisa dilenyapkan ya. Oleh karena itu kan sekarang kita lihat target dari Israel sendiri adalah melenyapkan Hamas. Jadi akhirnya Bapak Ibu semua terjadi saling serang, dan siapa yang kasihan adalah masyarakat biasa ya, adalah masyarakat biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, ini menarik juga ya. Di bangsa kita di Indonesia, selain dari banyaknya mayoritas yang lakukan aksi demonstrasi, aksi damai mendukung Palestina dan segala macamnya, justru tadi ada satu cuplikan video yang saya lihat itu katanya di dalam penjelasannya itu ini di Papua ya, ada satu apa namanya Bapak Ibu ya, apa disebut itu ya, mereka ini ada pawai ya, ya semacam pawai kawan-kawannya. Jadi mereka membawa dua bendera ya, ada, jadi mereka pakai mobil kecil ya, sebelahnya bendera Israel, sebelahnya bendera Palestina. Jadi mereka menyuarakan salam damai, salam perdamaian untuk kedua belah pihak di sana. Nah, ini menarik sebenarnya Bapak Ibu ya, karena apa namanya, tidak semua orang menginginkan dan mengharapkan ya agar kedua belah pihak ini berdamai ya. Karena kalau saya lihat Bapak Ibu, justru yang terjadi ketika situasi seperti ini sudah semakin memanas ya, yang sering dicekam di apa namanya dikecam itu adalah Israel ya, untuk beberapa daerah ya teman-teman ya, ataupun untuk beberapa negara ya, ada yang mengecam. Misalnya salah satunya adalah di masyarakat kita di Indonesia, bahkan beberapa pejabat publik kita juga ikut mengecam Israel dan segala macam. Namun sebenarnya yang menjadi menarik adalah apa yang pernah diulas oleh Ibu Koni ya. Jadi beliau ini menyampaikan ya bahwa ya apa namanya, Israel ini sebenarnya satu bangsa yang sudah teruji ya. Dari zaman Alkitab itu mereka dijajah Mesir, lalu kemudian Babel ya, juga Asyur. Jadi kawan-kawan semua ya, tetap saja mereka sampai hari ini eksis ya. Dan apakah kemudian mereka bisa ditaklukkan oleh pihak Hamas? Sepertinya ya teman-teman, ini satu diskusi yang panjang ya, satu diskusi yang menarik, karena juga tidak bisa dipungkiri bahwa usai Hamas melakukan serangan dadakan yang dibangga-banggakan oleh para pendukung Hamas itu ya, ini kan telah membuat situasi di kota Gaza hari ini menjadi banyak sekali gedung-gedung tinggi yang rata dengan tanah ya. Dan sebenarnya kalau mengenai gedung ya, kita tidak apa namanya ya, kalau gedung ya oke lah ya, kalau gedung yang rata dengan tanah kawan-kawan masih bisa nanti dibangun ya. Tapi yang kasihan adalah masyarakatnya, yang kasihan adalah rakyatnya. Tentu kalau kita bandingkan ya, rakyat jauh lebih penting daripada gedung-gedung itu ya, karena gedung itu bisa dibuat oleh rakyat, tetapi kan ya sebaliknya tidak bisa. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Oleh karena itulah saya sekali lagi selalu menyampaikan dan menghimbau kepada kawan-kawan semua. Saya setuju sekali ya, tadi ada satu ulasan dari Pak Pendeta Gilbert. Teman-teman bisa memperhatikan dua video sebelum ini ya Bapak Ibu semua. Ada satu tadi saya sertakan cuplikan satu penjelasan dari Pak Gilbert. Beliau menyampaikan bahwa bagi saudara-saudari yang mungkin membela ataupun mendukung Israel ya, tetapi tetap jangan lupa mari doakan saudara-saudari kita yang di Palestina, dan juga doakan Israel supaya mereka kiranya bisa dan senantiasa mampu menegakkan keadilan ya, dan kebaikan bagi warga di Palestina. Nah, itu yang beliau sampaikan Bapak Ibu, dan itu satu pesan yang indah sebenarnya ya. Karena begini Bapak Ibu, karena kalau kita berada pada posisi memihak ya, apakah posisi memihak pada salah satu pihak itu bisa membuat situasi ini semakin mereda? Saya pikir susah kawan-kawan ya. Ini sudah dilakukan oleh beberapa ini ya, beberapa para pemimpin itu yang mereka berpihak dan segala macamnya. Mereka berpihak Israel lalu mengecam Hamas, ataupun kemudian ya yang sering menggiring-giring opini bahwa ini Israel versus Palestina kawan-kawan ya. Jadi lalu kemudian Palestina dikecam ataupun kemudian Israel yang dikecam ya. Apakah kemudian situasinya membaik? Ya tidak Bapak Ibu, justru situasinya semakin memanas. Karena itulah satu posisi yang paling baik. Tadi ada satu lagi kawan-kawan, saya baru ingat ya, penjelasan kemarin atau tadi pagi ya, saya lihat ada ulasan dari seorang hamba Tuhan ya, yang menyampaikan bahwa yang paling baik adalah gandenglah tangan kedua belah pihak itu ya.
Gandeng tangan Israel, gandeng tangan Palestina, dan mari kita bicara mengenai mufakat, kesepakatan bersama supaya kedua belah pihak bisa hidup dengan otoritasnya masing-masing, dengan negaranya yang berdaulat masing-masing. Nah, saya pikir itu justru satu satu usulan yang bagus kawan-kawan, daripada apa namanya teriak-teriak ya mengecam Israel, apakah kemudian situasinya akan membaik? Apakah itu juga akan berdampak pada Israel? Ya itu dia Bapak Ibu ya. Memang kita bebas saja ya mengekspresikan apa namanya dukungan terhadap Palestina, tetapi jangan lupa dulu bahwa yang sedang terjadi hari ini, yang sedang berlangsung pada 4 minggu ini bukan Israel versus Palestina, tetapi Hamas. Memang juga tidak bisa dipungkiri bahwa banyak warga baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina itu menjadi korban atas situasi yang seperti ini, dan itulah yang membuat kita turut bersedih dan prihatin atas kondisi yang demikian ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, itu dia yang bisa saya sampaikan ya. Salam kebaikan.